Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna wa habibuna wa nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita, baginda Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Allahumma syafi'in nabiyya fina. Selanjutnya kami berpesan untuk diri kami pribadi, khususnya umum untuk antum semuanya, mari kita senantiasa introspeksi diri, kita luruskan niat kita di dalam ibadah yang agung ini, yaitu thalabul ilmi, hanya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita hidup di zaman fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan, zaman yang mana bagaimana diterangkan dalam Tazkiyatun Nafs itu, bahwasanya dunia itu senantiasa menggoda kita. Kita perhatikan zaman dulu ya, misalnya ya, zaman dulu itu kan orang yang penting bisa makan, ya kan ya. Tidak ada rumah itu seragam semuanya. Terbuat dari apa, Pak? Kayu tinggal nebang di mana, Pak? Sekarang batu bata nggak ada, nebang di mana, Pak? Karangan. Pedi ya terus ngimpor dari mana, Pak, itu? Gunung Merapi kan gitu, atau dari Pak? Sehingga apa? Fitnah dunianya bertambah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ya, tidaklah kufuran yang aku takutkan pada kalian, tetapi apa? Antuftaha lakumud dunya, dibukakan untuk kalian pintu apa? Dunia. Nah, itulah karena itu kita senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah dunia. Kita berusaha untuk meniti jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Baik. Karena itu zaman dulu, zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kerja cuma berapa hari? Sehari kerja, sehari apa? Ngaji. Sehari kerja, sehari apa? Ngaji. Kalau kita sehari kerja, sehari ngaji ya kan begitu, masya Allah. Maka lebih bersyukur lagi ketika sebagian dari kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengemban ilmu ini. Karena itu nikmat yang besar harus kita selaraskan dengan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah menyatakan setan itu tidak akan menyerah, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang apa? Nyata. Maksudnya musuh yang nyata itu apa? Berarti tidak bakal jadi apa? Kawan. Namanya musuh yang nyata. Kalau di dunia ini sekarang ini musuh, besok apa, Pak? Teman, ya kan. Kita pas mana panas-panas itu musuh. Ternyata besok pas yus nak aku tak belum, kan gitu. Nah, sekarang di dunia nek setan tidak, innahu lakum apa, Pak? Aduwwun mubin, ya kan, aduwwun mubin, seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan untuk kita lurusnya niat di dalam thalabul ilmi, lurusnya niat di semua amal perbuatan kita,
dan semoga kita termasuk apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika iblis berkata, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang engkau pilih, ya, yang engkau berikan karunia kepada mereka keikhlasan. Baik, kemarin kita mempelajari bismillah dengan izin Allah at-ta'arud, ya Pak ya. Belum selesai kan? Oke. Belum kan? Oleh karena itu sebagai warming up kita baca lagi ta'arud Pak. Ini nanti jangan sampai kita lupa ya. Ta'arud karena belum selesai kemarin ya. Kita baca dari awal tapi agak cepat tidak mengapa. At-ta'arud kita baca ulang, baru kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Baik, bismillah at-ta'arud. Ustaz, pas aku persiapan di sini, Ustaz. Ya, kan dulu sudah ada persiapannya ya. Gitu ya. Bismillah at-ta'arud. Bismillahirrahmanirrahim. Qala man ta'ala at-ta'arud ta'rifu at-ta'arudu lughatan at-taqabulu wa tamanu wa istilahan taqabulu dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar wa aqsamul ta'arudi arba'atan. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lisairil mu'minin min kulli dzam at-ta'arudu. Ta'arud, Bapak, ta'arud Pak. Pertentangan ya. Maksudnya bagaimana nanti akan diterangkan ya, atau ya di akhir-akhir nanti diterangkan. Jadi sejatinya tidak ada pertentangan antara Bapak dalil ya, karena semuanya datang dari siapa? Allah, ya kan? Hanya pikiran kita, hanya apa? Akal kita yang kadang-kadang belum apa Pak? Sampai. Semuanya bisa dijamakkan pada asalnya, atau mesti ada nasih sama mansuh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan afala yatadabbarunal Quran. Ya kan? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Ya, seandainya Al-Quran itu dari selain Allah, sungguh akan mendapati di dalamnya pertentangan yang sangat banyak. Begitu. Ta'rifuhu at-ta'arudu lughatan at-taqabulu wa tamanu'u. Ta'arud itu secara bahasa adalah taqabul. Nanti kalau sudah sampai yang batas akhir bilang Mbak ya. Batas akhirnya kemarin ta'arud nanti antum yang semuanya. Ini kan merujaah biar saya. Ya. At-taqabul wa tamanu, apa Pak? Taqabul saling berhadapan, at-tamanu saling berhalangan, saling menghalangi. Wastilahan taqabulud dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhara. Secara istilah adalah apa Pak? Berhadapannya dua dalil yang mana ya satu dari keduanya itu menyelisihi yang lainnya. Satu ke barat, satunya ke mana Pak? Timur. Satunya madhep ngetan, satunya madhep apa? Ngulon, tidak searah. Seperti itu namanya ta'arud. Wa aqsamu ta'arudi arba'atun, dan macam dari ta'arud ada 4. Lanjut. Al-awwalu an yakuna baina dalilaini amaini wa lahu arba'u halatin. Halat. Walau arba'u halatin. Baik. Al-awwalu an yakuna baina dalilaini amaini wa lahu arba'u halatin. Yang pertama adalah pertentangan tersebut, ta'arud tersebut keberadaannya antara dua dalil yang umum. Maka pada kondisi ini dia memiliki apa? 4 keadaan. Apa saja itu yang pertama? Al-ula an yumkina al-jam'u bainahuma bihaitsu yuhmalu kullu minhuma ala halin la yunaqidul akhara fiha fa yajibu al-jam'u. Baik. Ada berapa tadi Pak? 4 kondisi. Al-ula yang pertama, an yumkina al-jam'u bainahuma bihaitsu yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhara fiha fa yajibu al-jam'u. Yang pertama mungkin untuk menjamakkan antara keduanya, ya, mungkin menjamakkan antara keduanya. Bihaitsu yang mana dibawa setiap dari keduanya itu kepada kondisi, kepada keadaan yang tidak bertentangan dengan yang lain di dalam kondisi tersebut.
maka wajib untuk apa Pak? Menjamakkannya. Contohnya apa? مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. Baik, misalu dzalika qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Surat Asy-Syura al-ayat ats-tsaniyah wa 50. Dan contoh hal itu adalah firman-Nya Ta'ala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya engkau ya memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qauluhu innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa menunjuki orang yang apa? Engkau cintai. Nah, ini pertentangan. Yang pertama tadi kan engkau wahai Muhammad bisa menunjuki kepada jalan yang lurus. Yang nomor dua apa? Tidak bisa menunjuki. Bagaimana ini bertentangan ini? Tidak bisa memberikan petunjuk. Yang pertama tadi sungguh memberikan apa? Petunjuk, karena dengan lam ibtidaiyah li ta'kid. Ya kan? Tuh, la tahdi. Yang kedua kok la menggunakan la apa, Pak? La nafi. Ya, begitu kan? Bertentangan. Nah, bagaimana tidak boleh langsung wah, ini berarti yang ini tidak. Tapi apa wal jam'u? Kita jamakkan dulu. Wal jam'u bainahuma, dan menjamakkan antara keduanya, annal ayatal ula yuradu biha hidayatud dalalati ilal haqq. Dan menjamakkan antara keduanya bahwasanya ayat yang pertama berarti surat apa itu Pak? Asy-Syura 52. Yuradu biha, dimaksudkan dengannya adalah hidayatud dalalah ilal haq, yaitu hidayah menunjukkan kepada Bapak kebenaran. Wa hadhihi thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini tetap ya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk selain beliau, ya kan, menunjuki kepada Bapak, menunjukkan kepada jalan yang apa Pak? Yang benar kan? Kepada al-haq, semuanya bisa, kita bisa, ya kan? Nah, Rasul bisa, para nabi, ya, para solihin semuanya bisa. Wal ayat tsaniyata, dan ayat yang kedua yuradu biha hidayatu taufiqi lil amal. Ayat yang kedua dimaksudkan dengannya adalah hidayah taufik untuk mengamalkan. Hidayah apa tadi Pak? Hidayah taufik untuk mengamalkan hidayah apa tadi? Dalalah atau irsyad, ya kan? Nah, begitu. Jadi hidayah taufik untuk mengamalkan hidayah apa Pak? Irsyad ataupun dalalah tadi itu hanya apa Pak? Hanya apa Pak? Wa hadhihi biyadillahi ta'ala. Ini adalah di tangan siapa? Allah Ta'ala. La yamlikuhar rasul wala ghairuhu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu. Tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula selain beliau, ya kan? Begitu. Contohnya siapa? Ya, contohnya adalah misalnya siapa itu? Paman beliau, Abu Thalib, sampai akhir hayat, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, sangat dicintai oleh Rasulullah secara mahabbah tabiiyah, ya kan? Karena paman beliau yang banyak membantu beliau secara tabiat, sangat beliau cintai, ya kan? Tapi hidayah taufik hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Abu Sufyan, ya kan ya? Nah, tapi Allah berikan hidayah Bapak taufik kepada mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, terus. Tanya, fa in lam yumkin al-jam'u fal mutaakhiru an-nasikhun in ulimat tarihu
fayu'malu bihi dunal awwal. Baik. Atsaniyatu yang kedua, fa illam yumkin al-jam'u, bila tidak memungkinkan untuk menjamakkannya. Ya kan? Jadi dia satunya ngalor, satunya Bapak ngidul, di enggok-enggok ki apa Pak? Tidak bisa. Ya kan? Satunya ngalor, satunya ngidul kan kalau disama-samakan satunya ngulon, satunya ngetan, kalau diparake ngalor semua kan jadi apa Pak? Disearah gitu lah, ini enggak bisa. Nah, itu bagaimana? Tidak bisa dijamak. Fal mutaakhiru nasikhun in ulima tarikhu fayu'malu bihi dunal awal. Maka yang terakhir itu adalah menasakh jika diketahui tarikh, ya kan, tanggal ataupun diketahui waktu, maka diamalkan dengannya, bukan yang pertama. Yang kedua menjadi apa Pak? Yang mutaakhir menjadi apa Pak? Yang terakhir itu penasakh yang pertama bila diketahui apa Pak? Ya, waktunya. Ini yang pertama yang ini, yang kedua yang itu. Contohnya apa? Lanjut. Mithalu dzalika qauluhu ta'ala fi shiyami. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Fahadhihi al-ayatu tufidu at-tahyira baina it'ami wa siyami ma'a tarjihi siyami. Wa qalu ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana marida aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tufidu ta'yin as-siyami ada'a fi haqqi ghairil maridi wal musafir wa qada'an fi haqqi hima, lakinnaha mutaakhiratun anil ula fatakunu nasikhatan laha kama yadullu ala dhalika hadithu Salamah bin Aqwa at-thabitu fi sahihaini wa ghairihima. Baik. Misalu dzalik, contohnya qauluhu ta'ala fi syiyam, firman Allah di dalam puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum. Surat Al-Baqarah al-ayat 184. Allah berfirman di dalam atau tentang puasa, maka barang siapa yang tatawwa'a khairan, berbuat apa Pak? Kebajikan, fahuwa khairun lah, maka dia baik untuknya. Wa antasumu, tapi kalian puasa itu lebih baik untuk kalian. Fahadhil ayah tufidu at-tahyira bainal it'ami wassiyam, maka ayat ini berfaedah at-tahyira apa Pak? Boleh milih bainal it'am wassiyam, antara memberi makan alias fidyah wassiyam dan puasa. Jadi kalau datang kewajiban atau datang bulan puasa itu boleh apa Pak? Milih antara apa Pak? Puasa atau tidak. Kalau enggak puasa bayar apa Pak? Fidyah. Ya kan begitu. Tapi ma'a tarjihis siyam, bersama apa Pak? Lebih kuat apa Pak? Tarjih untuk siang. Jadi apa? Kan wa antasumu khairun lakum, kan kalian puasa lebih baik untuk kan yogur lebih baik toh, aku ora puasa boleh toh. Nah, gitu loh maksudnya gitu. Ya kan? Boleh apa Pak? Milih pertamanya. Karena kan ayat sebelumnya Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu apa Pak? Fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang yang mampu berpuasa kok tidak puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, yaitu memberi makan apa Pak? Orang miskin. Ya kan? Tapi terus Allah berfirman apa Pak? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum, barang siapa berbuat kebaikan maka dia baik untuknya, dan barang siapa berpuasa maka dia Bapak lebih baik untuknya. Begitu. Ya pertamanya begitu. Nah, ini gimana? Berarti aku kalau bulan puasa itu enggak usah apa? Puasa ya. Misalnya saya kan nreser saya. Ya. Saya nreser saya, ya kan ya? Saya kerja di tempatnya Pak Bambang. Mikuli apa?
men. Nah gitu misalnya. Kalau lempiti kelambi ya nggak ada udur itu ya. Nah gitu. Bagaimana? Oh, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-100 80 apa? 4 ini berarti apa? Boleh milih. Nah gitu. Wa qauluhu ta'ala, tapi juga ada firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra fal yasumhu. Barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, bulan apa Pak? Ramadan. Berarti kalau ketemu bulan Ramadan fal yasumhu, maka Bapak berpuasalah. Terjemahnya begitu. Jangan makanya hendaknya dia apa Pak? Kan terjemahan gitu, maka hendaklah apa? Wah, kayak gur apa lagi? Gur anjuran. Padahal ini lam apa Pak? Lam amr termasuk sigoh Bapak, amr wal amr lil wujub. Kalau kita menerjemahkan yang udah tahu ya bagaimana Pak? Fal yasumhu apa Pak? Maka berpuasalah gitu. Ya kan? Maka hendaklah dia koyo kok apa? Nah, kalau orang enggak apa namanya orang enggak paham bahasa Arab, lah kan gur hendaklah berpuasa. Susah ya kan ya. Kalau udah belajar kan yuk terjemahannya hendaklah berpuasa, tapi ini sigotul apa? Amr wal amr lil wujub gitu kan. Maka kalau kita mau menerangkan ke jamaah langsung saja apa Pak? Maka berpuasalah gitu. Berarti wajib. Lah bagaimana ini? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang dia itu adalah sakit atau dia safar lalu tidak berpuasa, maka hendaknya dia menghitung lalu menggantinya di hari yang lain. Tufidu ta'yinas siyam, berfaedah ta'yinas siyam. Ta'yin wajibnya siyam, adaan dikerjakan fi haqqi ghairil marid, pada haknya orang yang tidak sakit, wa ghairil musafir, dan tidak safar. Jadi harus dikerjakan. Wa qada'an, dan mengganti fi haqqihima, pada hak keduanya, yaitu haknya orang yang sakit dan orang apa Pak? Orang yang safar. Nah gitu. Nah ini bagaimana ini kan ya, bertentangan. Yang satu boleh apa Pak? Boleh milih, walaupun kalau puasa itu lebih apa Pak? Utama kan gitu kan. Tapi kan pada dasarnya boleh apa? Boleh milih kan gitu kan. Nah yang kedua ini apa Pak? Harus apa? Ta'yinas siyam, harus puasa. Nah terus gimana nih? Bertentangan. Menjamakkannya ya, kalau antum itu pakai mood maka wajib kan nggak bisa, nggak masuk menjamakkan begitu ya kan, yang nggak ada dasarnya. Kalau lagi nggak mood ya boleh milih kan, nggak ada kayak gitu ya kan. Nah lalu bagaimana? Maka dijamakkan. Bagaimana Pak? Yaitu apa? Lakinnaha mutaakhirah, tapi ayat yang kedua ini lebih terakhir anil ula dari yang pertama. Fatakunu nasikhatan laha, maka keberadaannya menjadi penasih bagi yang pertama. Kama ya dulu ala dzalika, sebagaimana menunjukkan atas hal itu haditsu Salamah ibn Aqwa. Hadisnya Salamah bin siapa Pak? Aqwa. Nama anaknya siapa? Nama putrinya siapa Pak? Nama putrinya siapa Pak? Siapa Pak? Salamah. Padahal sini Salamah apa Pak? Salamah itu apa Pak? Ya kan begitu. Kita? Nah, gitu. Salamah ibn Aqwa ats-tsabit fi sahihaini. Berdasarkan hadisnya Pak, Salamah bin Aqwa ats-tsabit yang tetap di dalam sahihaini. Boleh enggak Pak? Putri kita kasih nama Salamah. Boleh, wong kita orang mana Pak? Enggak masalah ya. Tapi kalau di sana menjadi apa Pak? Aneh. Ya bejo di sana juga Bapak? Aneh. Ya aneh, bejo, paimin kan ya aneh juga, sama. Ya. Gitu. Jadi kalau yang wah udah terlanjur ganti Salman aja. Oh, enggak perlu ya. Kok salah? Diganti apa? Sudah bajut Salamah, tak ganti Salma saja misalnya ya. Enggak perlu, Pak. Sudah kebajut misalnya. Tidak mengapa. Seperti Maisarah. Maisarah nama apa Pak? Nah, di sini nama apa Pak? Di sana adalah apa Pak? Laki-laki. Salah satunya adalah budak. Lelakinya siapa? Khadijah, namanya siapa? Maisarah.
Kok patutnya anu tadi tetap patut, menurut saya patutnya apa? Ya kan kita orang sini ya begitu. Ayo. Terus jadi dijamakkan, kok nggak bisa apa Pak? Yang terakhir menjadi penasah yang pertama. Terus الثالثة فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال عليه الوضوء قال لا إنما هو بدعة منك فيرجح الأول لأنه أحوق ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. Misal dzalik nomor 3 ya belum ya. Ats-tsalitsatu fa illam yu'lam at-tarihu umila birrajih in kana hunaka marajjah. Yang ketiga, jika tidak diketahui tarikhnya yang mana yang lebih terakhir, tidak tahu, maka diamalkan yang rajih. Jika ada yang ditarjih, karena nanti ada kondisi yang keempat tidak ada yang ditarjih, maka tawak. Misal dzalik, contoh hal itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaknya dia berwudulah. Maka hendaklah dia berwudu, maka berwudulah. Nah, gitu kan. Kecuali nanti kalau kita kan belajar yang kemarin sigotul amr itu asalnya apa Pak? Wajib, kemudian bisa berpindah menjadi apa Pak? Sunnah. Kalau ada Bapak dalil yang lain yang menyatakan ternyata ini bukan apa? Nah, maka ya kita terjemahkan. Nah, misalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ya kan gitu kan. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau berutang sampai batas waktu yang ditentukan apa Pak? Maka tulislah. Nah, ini karena kita tahu ini adalah bukan apa Pak? Bukan sebuah kewajiban, maka hendaklah Pak ia menulisnya. Nah, itu terjemahan yang bagus ya kan, karena memang kesimpulan akhirnya tidak apa Pak? Wajib, karena Rasulullah pernah ya bermuamalah tidak Pak? Tidak ditulis begitu. Ya kan? Berarti menunjukkan ini hukumnya tidak wajib. Jadi sudah berpindah an hukmil asli, ya kan. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yamusu dzakarahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang memegang kemaluannya. A'alaihil wudu'u, apakah dia itu wajib wudu? Qala, beliau menjawab, la innama huwa bid'atun minka. Tidak, sungguhnya kemaluanmu itu adalah apa? Bid'atun minka, sebagian dari anggota badanmu. Fayurajjahul awal, maka dirajihkan yang pertama. Karena ini tidak diketahui apanya Pak? Tidak diketahui apanya? Tarikhnya, ya kan begitu. Maka ditarjih yang pertama. Kenapa? Li'annahu ahwat, pertama karena dia itu apa Pak? Lebih hati-hati. Wa li'annahu aktsaru turuqan. Alasan yang kedua karena dia itu lebih banyak apa? Jalannya. Wa musahhihuhu aktsaru, dan yang mentashihnya itu lebih apa Pak? Lebih banyak. Wa li'annahu nakilun anil asal, dan dikarenakan dia adalah nakilun anil asal, memindahkan dari asal, ya kan? Wa fihi ziyadatu ilmin, kalau pindah dari asal, hukum asal, maka ada tambahan apa? Ilmu. Maka yang pindah dari hukum asal itu didahulukan, begitu, ya kan? Jadi apa? Bisa dijamak apa tidak?
Bisa, ya kan? Nah, ini kan beliau membawakan contoh ulama yang menganggap ini tidak bisa dijamakkan. Nanti di sini ada ya, di apa namanya itu at-tartib bainal adillah. Ada. Itu. Apa bagaimana? Beliau sendiri yang mengatakan bagaimana jamaknya bagaimana? Kalau dia megangnya Bapak, ada dua ya. Pertama, megangnya pakai apa, Pak? Langsung, maka Bapak wudu. Kalau tanpa hail, tanpa apa? Pakai penghalang, maka Bapak ya tidak, ya kan? Yang kedua Bapak, kalau dengan syahwat, maka Bapak batal wudu. Kalau tidak, ya bid'atun mingka, ya kan gitu, berarti tidak. Gitu. Itu jamaknya begitu, Pak. Menjamakkannya. Jadi apa maziyahnya ataupun keunggulannya menjamak daripada mentarjih? Kalau mentarjih itu satu pasti tidak apa, Pak? Pakai jamak, dua-duanya apa? Akan terpakai. Maka al-jam'u aula minat tarjih, jamak lebih utama daripada apa, Pak? Tarjih, begitu. Itu, Pak ya. Kalau selama bisa dijamak ya kita jamak. Ya kalau jamak kan dua-duanya apa? Kalau tidak, kalau tarjih, namanya tarjih. Yang satu kan, maksudnya bukannya tidak dipakai, kalah, gitu loh. Kalau kalah kan ya konsekuensinya apa yang terkandung di dalamnya kan tidak dipakai, gitu. Wah ini menurut saya jangan begitu ya, tetap kita tarjihnya juga Bapak. Nah, ikut tarjihnya Pak, ulama dengan meneliti tarjihnya kayak gini. Ulama ini menjamaknya kayak gini. Nah kita dengan ilmu alat yang sudah kita punya ini ya kita pilih pendapat yang apa Pak? Ya, bukan pendapat yang apa? Yang menurut kita lebih apa? Mendekati kepada apa? Kebenaran. Terus lanjut. Paham ya? Fa in lam yujad murajjihun wajaba tawaqquf wala yujadu lahu misalun sahihun. Rabi yang keempat, fa illam yujad murajjahun wajaba at-tawaqquf. Kalau tidak ada yang bisa ditarjih, dua-duanya sama kuat apa gimana ya, wajib tawaqquf, wajib untuk tawakuf, wala yujadu lahu mithalun sahih, dan tidak didapati untuknya adalah contoh yang apa Pak? Jadi ini SOP-nya gitu loh Pak. Jadi SOP-nya itu pertama harus siapa Pak? Jamak. Kedua ini dicari mana yang nasih, mana yang kedua enggak ada yang nasih masuk berarti ditarjih. SOP selanjutnya adalah apa Pak? Tawakuf kalau enggak bisa ditarjih begitu kan. Nah, tapi kata beliau tidak didapati contoh yang benar. Kenapa? Karena semua dalil itu apa Pak? Tidak mungkin apa? Bertentangan, semuanya pasti dari sisi apa Pak? Allah. Kalau yang bertentangan itu kalau dari manusia. Kadang anunya satu, peraturan satu, tafsirannya bisa Pak beda kok ya kan ya. Kepiye ya kan gitu kan, susah. Terus nah itu, jadi urutannya itu Pak ya. Nah, urutannya itu. Ya, itu tadi sama-sama Bapak yang bertentangan sama-sama apa? Sama-sama Bapak? Iya, sekarang yang bertentangan itu dua-duanya sama-sama khusus. Nah, bagaimana? Lanjut. Kan tadi sama-sama umum toh. Sekarang sama-sama khusus. Lanjut. Bismillah. Al-qismu tsani an yakuna ta'arudu baina khassaini walau arba'u halatin aidan. Al-qismu tsani bagian yang kedua an yakuna ta'arudu baina khassaini. Pertentangan tersebut antara dua dalil yang khusus. Falahu arba'u halatin aidan, maka dia punya 4 kondisi, 4 keadaan juga. Apa itu satu? Al-ula an yumkinal jam'u bainahuma fa wajibul jam'u. Wajibu al-jam'u. Al-ula yang pertama an yumkina al-jam'u bainahuma fa yajibu al-jam'u. Yang pertama mungkin untuk menjamakkan antara keduanya, maka wajib dijamakkan. Contoh. Misaluhu hadisu Jabir radhiyallahu anhu bi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholat al-dhuhra yauman nahri di Makkah
wa hadisu ni Umar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sholaha bimini Mina fa yujma'u bainahuma bi annahu sholaha bimakata walamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabihi. Misalu hadis Jabirin radhiyallahu anhu. Contohnya adalah hadisnya Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam sifat hajinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla dhuhra yauman nahri di Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat duhur pada hari Nahr, hari menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah di mana Pak? Di Mekah. Rawahu siapa itu? Muslim di bawah itu kan. Ya. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaha bi Mina. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di mana, Pak? Salat zuhur di mana? Di Mina. Hadisnya rawahu siapa itu? Bukhari. Bukhari lebih apa? Kuat, bukan begitu ya. Kita apa dulu ini, Pak? Kita jamakkan dulu ya. Sijine Muslim, sijine siapa, Pak? Bukhari. Langsung apa, Pak? Bukhari lebih apa? Kan begitu, tapi kita jamak dulu. Fayujma'u bainahuma, maka dijamakkan antara keduanya bi annahu shallaha bi Makkah. Bahwasanya beliau itu salat zuhur di mana, Pak? Di Makkah. Salat zuhur tersebut di Makkah. Walamma kharaja ila Mina, dan tatkala beliau keluar ke mana, Pak? Mina, a'adaha, beliau ulangi lagi biman fiha min ashabihi, bersama orang yang ada di Mina tersebut dari kalangan sahabat beliau. Yang pertama fardhan, yang kedua apa, Pak? Yang pertama itu adalah wajib, yang kedua apa? Nafilah, gitu kan? Boleh nggak ini, Pak? Boleh, sebagaimana hadis-hadis yang datang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini dihitung sebagai apa? Salat sunnah dan juga sedekah, ya. Sebagaimana Rasulullah bersabda ketika ada orang yang datang ke masjid, sudah apa, Pak? Salatnya sudah apa? Usai mantasodaka ala sahibikum. Siapa yang mau sedekah ke temanmu ini? Nah, gitu. Enggak harus. Iya. Sudah. Oh ya. Terus lanjut, Pak Ustaz. Asani fa in lam yumkin jam'u fa asani nasihun in ulima tarihu. Al-misalu qawluhu ta'ala misaluhu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ummika wa banati ammati al-ayatu wa al-ayata qawluhu la yuhillu laka nisa'u min ba'du wa la antabaddala bihinna min aswajin walau a'jabaka husnuhunna. Nasihatu nasihatun fathaniyatu nasihatun lil ula ala hadin aqwalin. Baik. Athaniyatu fa illam yumkin al jam'u fathani nasihun in ulama tarikh. Jika tidak memungkinkan untuk menjamak, maka yang kedua itu sebagai penasih jika diketahui apa? Tarikhnya. Mithaluhu qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman-Nya ta'ala ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka wa mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammika wa banati ammatika. Al-ayata suratul Ahzab al-ayah al-50. Wa qauluhu la yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Yang pertama adalah Bapak, wahai Nabi, sungguhnya kami halalkan untukmu istri-istrimu yang mana engkau memberikan kepada mereka maharnya, ya kan? Mahar mereka. Wa ma malakat yaminuka, dan
apa yang kau miliki dari mereka, yaitu budak. Ya. Ma malakat yaminuka itu budak-budakmu. Wa mimma afa Allahu alaik, dari apa yang Allah berikan fai' kepadamu. Apa bedanya fai'? Fai' sama apa, Pak? Fai' sama apa, Pak? Jizyah, ya kan ya? Kok jizyah apa? Ghanimah, ya kan? Kalau ghanimah dengan apa, Pak? Kalau fai' tanpa, ya langsung menyerah, itu fai' itu namanya. Wa banati ammika, dan juga anak-anak dari pamanmu. Wa banati ammatika, dan anak-anak dari bibikmu. Nah, itu. Dan firman Allah, la yahillul lakan nisa'u min ba'du, tidak halal bagimu wanita setelahnya. Wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna, dan tidak boleh kau ganti mereka min azwajin, dari istri-istri, walaupun menakjubkan, membuatmu takjub, ya, apa mendengarku, kecantikan mereka. Nah, ini satu boleh, yang dua Bapak enggak boleh. Bagaimana ini? Fasaniyatu nasihatun lil ulama. Maka yang kedua ini menasih yang Bapak yang pertama ala ahadil aqwal, menurut salah satu Bapak pendapat. Jadi tidak boleh, ya. Jadi menasih. Jadi ayat yang pertama kan halal, boleh kan? Ya. Nah, yang kedua tidak boleh diganti begitu. Ya, baik. Terus Asalisu fa in lam yumkin nashu umila birrajihu in kana hunaka murajihun. Baik. Asalisatu fa illam yumkin an-nashu umila birrajih. Kalau tidak mungkin dinasakh, maka diamalkan yang rajih. In kana hunaka murajjah, kalau ada murajjahnya, kalau ada yang ditarjih. Contoh. Misalhu hadisu Maimunata an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun, wa hadisu ibni Abbas an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja wa huwa muhrimun farrajihu al awwalu li anna Maimunata sahibatu qissati fahiya adra biha wa li anna hadisaha muayyadun bihadisi abi Rafi radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatazawwajaha wa huwa halalun qula wa kuntu rasula bainahuma. Misaluhu, contohnya yang mana Pak? Contoh apa? Ditarjih kalau tidak apa Pak? Tidak tahu mana yang nasih, mana yang mansukh. Adalah haditsu Maimunah, hadisnya Maimunah, istrinya Nabi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperistrinya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah apa Pak? Sudah halal, maksudnya itu sudah Bapak tidak ihram lagi, ya, sudah tahallul. Wa haditsu Ibni Abbasin, dan hadisnya Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Kalau hadisnya Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperistri Maimunah ketika beliau masih ihram. Farajhu ini tidak mungkin apa Pak? Nasih sama apa? Mansukh. Wong nikah kan apa Pak? Waktunya apa? Sama kan gitu kan, tapi kan enggak ada apa namanya nasih sama apa mansukh. Terus bagaimana? Farrajihu al awal, maka yang rajih yang pertama. Li'anna Maimunah sahibatul qissah, karena Maimunah adalah apa Pak? Pelaku, ya kan, pelaku kisah tersebut. Fahiya adra biha, dia lebih apa? Lebih mengetahui. Nah gitu, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, wali'anna hadithaha muayyadun di hadis Abi Rafi'in radhiyallahu anhu. Alasan yang kedua, karena hadis Maimunah tersebut dikuatkan dengan hadisnya Abu Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperistri Maimunah dalam keadaan sudah apa? Halal, ya, sudah tidak ihram lagi. Qala,
Abu Rafiq mengatakan wa kuntur rasula bainahuma, dan akulah menjadi utusan antara apa? Keduanya. Begitu. Dari sini juga boleh Pak ya. Apa Pak? Nikah diapain Pak? Diwakili. Boleh. Saya terimanya nikahnya fulanah bintu fulan untuk teman saya. Nah, gitu. Ya diwakili lalu itu berarti ya. Baik, terus lanjut saja sudah ini panjang. Ya. Yang keempat, Ar-rabi'u fa in lam yujadu murajihu lam yujad murajihu Murajjahun. wajaba tawaqquf wa la yujad lahu misalu sahihun. Rabi'ah yang keempat, fa in lam yujad murajjahun wajib tawakkuf. Kalau enggak ada yang ditarjih, maka Bapak wajib untuk tawakkuf. Wala yujadu lahu mithalun sahih, dan tidak ada Bapak, tidak ditemukan untuknya itu contoh yang Bapak sahih gitu. Terus Bismillah. Al-qismu tsalis an yakuna ta'arudu baina 'amin wa khasin wa yukhassasu 'ammu bil khasi. al-qismu tsalitsu an yakuna at-ta'arudu baina 'amin wa khasin fa yukhassasu al-'ammu bil khasi. Bagian yang ketiga, pertama tadi apa Pak? Pertentangannya antara dua dalil umum. Yang kedua, pertentangannya antara dua dalil khusus. Ini keadaannya sama. Apa Pak? Yaitu apa Pak? Ada 4. Jama', nasih mansuh, tarjih, tawakkuf. Kalau yang ketiga ini apa Pak? Pertentangannya antara umum dan khusus. Maka apa yang umum dikhususkan dengan yang umum dikhususkan dengan yang khusus, karena memang fungsinya khusus itu mengkhususkan yang umum begitu. Kenapa? Yang umum dikhususkan dengan yang khusus karena fungsinya khusus itu mengkhususkan yang umum. Terus Misaluhu qaluhu sallallahu alaihi wasallam bima sabatis sama'ul usra al-usyur wa qaluhu laisa fima duna khamsati awsukin sadaqatun wa yukhassasul awwalu bisani wa la tajibu zakatu illa fima balagha khamsata awsukin. Baik. Misaluhu contohnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama al-usyru, ya kan? Di dalam apa-apa yang diairi dari hujan, air hujan sama itu maksudnya air hujan, karena Allah menyatakan air hujan adalah rezeki untuk apa? Semua makhluk. Jadi asal muasal rezeki kita itu ya Allah berikan ya lewat apa Pak? Air hujan, ya kan begitu. Apa itu dalam surat Jaziyah itu apa? Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin, ya kan? Dan apa yang Allah turunkan dari langit mir rizqin berupa apa? Rezeki, begitu. Dan berkali-kali kita sudah sampaikan, apapun keadaan kita pasti kembalinya ke air apa? Hujan. Kita makan telo, ya kan? Telo itu tidak bisa hidup kecuali harus dengan apa Pak? Air, ya kan? Kita mau makan, sekalipun kita makan apa ya, menjangan itu ya menjangan makannya rumput, ya kan ya? Rumput ya tidak bisa tumbuh kalau tidak ada apa Pak? Air hujan. Loh Ustaz, saya sirami dengan air sumur ya. Air sumur asalnya dari mana Pak? Air hujan, ya kan? Loh saya suling dari laut ya. Pada wae air mengalir ya, sungai itu sampainya kemana? Laut. Semuanya kan dari langit, kan begitu ya. Untuk kita beli tengkleng yang sudah dimasak itu tengkleng dari kambing makan apa Pak? Rumput bisa tumbuh dari mana? Yes, muternya ke air hujan, begitu sudah dinyatakan oleh Allah. Mana tadi Pak ini? Kuahnya airnya dari air sumur. Ya kan ya.
Wa qauluhu, dan juga sabda beliau, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqatun, tidak ada di dalam apa yang lebih sedikit daripada 5 wasak zakat, ya kan? Ini khusus. Kalau yang atas itu umum. Dari mana kita tahu umum? Fima, ma itu apa, Pak? Sigoh apa isim mausul, berarti umum. Berarti mau apa, Pak? Mau dia ukurannya berapapun, kalau itu diairi dengan air hujan, maka zakatnya berapa? Kalau yang kedua ini khusus, ya kan, ada ukurannya, ya kan, ada ukurannya berapa, Pak? 5 wasak. Kurang dari 5 wasak tidak ada. Maka bagaimana fayukhassasu al-awwal bitsani? Yang pertama dikhususkan dengan yang kedua, maka dan tidak wajib zakat kecuali sudah sampai berapa, Pak? 5 wasak, ya, 5 wasak. Ya, 1 wasak berapa, Pak? 60 sok, ya kan, begitu kan? 1 sok 4 mud, ya, begitu. Berarti berapa, Pak? 5 kali 60 berapa, Pak? 300 sok. 1 sok 3 kilo misalnya, ya. Berarti 3 kali berapa? 900. Ya kan? Kalau 2 kilo setengah berarti 750 kan, 300 kali 2 kilo setengah kan 1 sok itu, yaitu yang untuk kita zakat apa, Pak? Fitrah itu kan 1 sok 4 mud kan, gitu. Berapa? 2,5 dengan 3 kan, gitu kan, ya. Ya, kita ambil yang terkecil, ya. Berarti petani itu pahalanya sangat besar. Itu kenapa, Pak? Ya, panen 7 kintal atau 7 kintal setengah, ya 8 kintal lah, pertengahan antara 750 dan 900 kan. 8 kintal apa, Pak? Zakat. Ya, zakat. Gitu kan? Yauma hasadihi, ketika apa? Hari apanya, Pak? Hari panennya. Berarti masih apa? Gabah. Begitu. Kicik teles ditimbang mesti abu-abu. Gitu kan. Nah, itu pahalanya Masya Allah besar sekali. Ya. Wah, Masya Allah, ya kan, ya. Gitu. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat termasuk biaya-biaya ini yang menjadikan zakatnya berapa, Pak? 5%, tidak harus pengairan, gitu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. 1 patok ini berapa ini, Pak? Hasilnya? Enggak ada yang petani ini, Pak. Kalau 1 parung itu 75 kilo. 1 parung gede itu, Pak. Biasanya 75 kilo. Terus masih, Bapak. Al-qismu rabi an yakuna ta'arudu baina nasaini ahaduhuma a'ammun min al-akhiri min al-akhar min wajhin wa akhasu min wajhin walahu salasu halatin. Al-qismu rabi, bagian yang keempat, an yakuna at-ta'arudu baina nasaini ahaduhuma a'ammu min akhar min al-akhari min wajhin wa akhasu min wajhin falahu salasu halatin. Bagian yang keempat, al-qismu rabi, keberadaan pertentangan itu antara 2 nas. Yang keduanya itu, yang salah satunya itu lebih umum daripada yang lain dari satu sisi, tapi lebih khusus dari sisi yang lain, gitu ya. Dari sisi ini dia lebih umum, tapi kalau dari sisi yang lain dia lebih apa, Pak? Khusus. Maka ada 3 kondisi, ya kan? Ada 3 kondisi. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sampai mana, Pak? Sampai ini? Nomor 3. Oh iya, enggak apa-apa. Besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok masih banyak ini, Pak? Lah, masih banyak ini. Oh, ya. Apa nanti yang menerjemahkan saya. Masih berapa pertemuan, Pak? Mungkin 2 lagi. 3, kalau yang 3 pekan. Salah cukup. Yang reguler itu loh. Salah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.